Hello everyone, my name is Nadia with student number 2341226 from class AKT 23A. Today, I'm going to present a topic titled Tujuan dan Strategi Perusahaan sebagai Pondasi Pengendalian Manajemen yang Efektif. This topic will help us understand how clear goals and strategies form the backbone of an organization management control system. Or in other words, how a company's success starts with strong planning and direction. So, let's begin. Dalam dunia bisnis, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar modalnya, tetapi juga seberapa jelas arah dan strategi yang dimilikinya. Tujuan dan strategi berperan sebagai pondasi utama dalam sistem pengendalian manajemen. Jika perusahaan tidak memiliki arah yang jelas, maka pengendalian keputusan akan menjadi tidak terarah dan sumber daya bisa terbuang sia-sia. Sistem pengendalian manajemen atau SPM akan bekerja secara efektif hanya jika tujuan dan strategi perusahaan disusun dengan matang sejak awal. Dengan kata lain, tujuan dan strategi adalah peta jalan yang menuntun organisasi menuju keberhasilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa tujuan strategi itu penting bagi perusahaan. Pertama, tujuan strategi memberikan arah yang jelas. Seperti kompas, keduanya menunjukkan kemana organisasi akan melangkah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan adanya arah ini, setiap keputusan manajerial memiliki panduan yang pasti, bukan sekedar insting atau kebiasaan. Kedua, tujuan dan strategis membantu memfokuskan sumber daya. Perusahaan dapat mengalokasikan modal, waktu, dan tenaga aktivitas yang benar-benar mendukung pencapaian hasil terbesar. Tanpa fokus yang jelas, sumber daya bisa tersebar banyak arah dan akhirnya tidak efektif. Ketiga, keduanya menjadi dasar pengukuran kinerja. Tujuan yang jelas memberikan tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah perusahaan berjalan sesuai rencana. Misalnya, jika target laba, pertumbuhan pelanggan, atau efisiensi operasional telah ditetapkan sejak awal, maka hasil kerja bisa dibandingkan secara objektif. Dan yang terakhir, penyelarasan organisasi. Dengan adanya strategis dan tujuan bersama, setiap departemen mulai dari keuangan, produksi, hingga pemasaran akan bergerak searah menuju visi perusahaan. Hal ini mencegah tumpang tindih tugas dan menciptakan sinergi di seluruh bagian organisasi. Tujuan yang efektif tidak bisa dibuat asal-asalan. Harus ada struktur dan ukuran yang jelas agar tujuan tersebut dapat dicapai dan dievaluasi. Kerangka kerja yang paling umum digunakan adalah SMART, yaitu spesifik. Tujuan harus dijelaskan dengan detail. Contohnya bukan sekedar meningkatkan penjualan, tetapi meningkatkan penjualan produk A sebesar 15% dalam 6 bulan. Terus ada measurable atau terukur. Ada indikator kuantitatif yang bisa digunakan seperti persentase, jumlah, atau angka. Selanjutnya, achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis sesuai
kemampuan, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada relevan. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi besar perusahaan. Lalu ada time bound atau berbatas waktu. Harus ada tenggat waktu yang jelas agar kinerja bisa diukur dalam periode tertentu. Namun, di luar smart, perusahaan juga harus mempertimbangkan nilai jangka panjang dan dampak strategis. Artinya, tujuan bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana tujuan tersebut memperkuat posisi perusahaan di masa depan. Seperti kata pepatah bisnis, tujuan yang tidak bisa diukur hanyalah harapan kosong. Setelah menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah menentukan strategi. Strategi merupakan cara perusahaan mencapai tujuannya. Sebuah jembatan yang menghubungkan rencana dengan tindakan nyata. Ada 3 aspek utama dalam strategi perusahaan. Pertama, keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Ini menjawab pertanyaan, apa yang membuat perusahaan kita unik? Misalnya, perusahaan bisa unggul karena harga yang lebih terjangkau, kualitas produk yang lebih tinggi, atau pelayanan yang lebih cepat. Kedua, posisi pasar atau market position. Strategi harus menargetkan pelanggan yang spesifik dan jelas. Apakah perusahaan fokus pada pasar massal atau justru pada segmen premium? Dengan fokus ini, perusahaan bisa menyesuaikan produk dan komunikasi yang lebih efektif. 3. Kompetensi inti atau core competencies. Ini adalah kemampuan unik yang dimiliki perusahaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Contohnya teknologi terproduksi yang efisien, sistem logistik unggul, atau budaya inovasi yang kuat. Strategi yang baik juga harus terintegrasi oleh tingkat korporat hingga operasional. Artinya, strategi besar perusahaan harus bisa diterjemahkan menjadi tindakan nyata di setiap divisi, bukan hanya di atas kertas. Sistem pengendalian manajemen atau SPM berfungsi memastikan bahwa strategi benar-benar dilaksanakan dengan efektif. Ada 4 tahapan utama dalam pelaksanaannya. Pertama, penerjemahan strategi atau alignment. SPM membantu mengubah strategi besar menjadi sasaran operasional yang spesifik, misalnya melalui alat seperti balance scorecard. 2. Perencanaan dan penganggaran. Tahap ini menetapkan anggaran dan rencana kerja yang mendukung tujuan strategis. Dengan kata lain, setiap pengeluaran perusahaan harus memiliki hubungan dengan strategi yang ingin dicapai. Ketiga, pemantauan kinerja atau performance monitoring. Di sini hasil aktual dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Perusahaan menggunakan indikator seperti KPI atau Key Performance Indicator untuk menilai keberhasilan tiap bagian. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik atau feedback. Setelah hasil diperoleh, dilakukan evaluasi terhadap perbedaan antara target dan realisasi. Jika ada penyimpangan, perusahaan bisa segera mengambil tindakan korektif dan menyesuaikan strategi untuk periode berikutnya. Melalui 4 tahap ini, sistem pengendalian manajemen berperan seperti siklus berkelanjutan yang menjaga perusahaan tetap di jalur strategisnya. Untuk memperjelas penerapan konsep ini, mari kita lihat sebuah studi kasus sederhana.
Sebuah perusahaan besar pernah mengalami masalah dalam pelaksanaan strateginya. Masalah utamanya adalah kurangnya komunikasi antara manajemen puncak dan tim operasional, serta kesulitan mengukur hasil dari insentif jangka panjang. Selain itu, muncul resistensi dari karyawan karena adanya perubahan budaya organisasi akibat sistem pengendalian baru. Lalu, bagaimana solusinya? Mereka mengintegrasikan sistem anggaran strategis di mana setiap permintaan anggaran harus terkait langsung dengan salah satu tujuan strategis. Kemudian, perusahaan mulai menerapkan metrik non-finansial, seperti kepuasan pelanggan dan tingkat inovasi karyawan. Dan terakhir, mereka memperkenalkan insentif berbasis kinerja, agar karyawan termotivasi mencapai target yang selaras dengan strategi perusahaan. Hasilnya, sistem pengendalian mereka menjadi lebih terukur, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Sebagai kesimpulan, tujuan dan strategis perusahaan bukan hanya alat perencanaan, tetapi fondasi bagi keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Tujuan memberikan arah dan makna bagi seluruh aktivitas, sedangkan strategi menentukan cara terbaik untuk mencapainya. SPM berperan sebagai alat yang menjembati visi dengan eksekusi, mulai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang disiplin. Perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar tanpa kehilangan fokus utama. Pengendalian efektif bukanlah hasil dari pengawasan semata, tetapi sebuah dari perencanaan strategis yang matang dan konsisten. To wrap up this presentation, we can say that strong goals and effective strategies are not just documents, they are the living heartbeat of every organization. When goals are clear, measurable, and realistic, and when strategies are well aligned with the company's vision, the management control system can operate smoothly to ensure success and continuous improvement. Thank you for your attention. I'm Nadia, student number 234122026 from class AKT 23A. It's been a pleasure sharing this topic with you. Have a wonderful day, everyone.